Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut bukan kepala melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita baru. Kali ini tulisan Al, Desa Gaib di Balik Kabut. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini didokumentasikan oleh seseorang rekan saya, dan saya diminta untuk menceritakan kisah ini ke teman-teman yang ada di sini. Teman dan nama pemeran akan saya samarkan demi menjaga privasi mereka. Semoga teman-teman semuanya terhibur atas cerita ini. Sebelumnya, kenalkan nama saya Andi. Aku tinggal di sebuah desa, dan di desaku ini, aku memiliki 2 orang sahabat lelaki dan wanita yang bernama Mala dan Steven. Steven berbeda agama denganku dan Mala, namun walaupun kami berbeda keyakinan, bukanlah menjadi halangan kami untuk menjalin hubungan persahabatan. Kami cukup akrab, kami juga satu sekolah di salah satu SMA negeri di desa kami. Salah satu dari kami ada yang memiliki kelebihan khusus, yaitu Mala. Mala memiliki kelebihan yang tak semua orang punya. Mala bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Mala juga lumayan cerdas di sekolah. Tak jarang Mala selalu menang mengikuti lomba antar kabupaten dari sekolahan kami. Waktu itu Mala akan mengikuti sebuah lomba matematika antar kabupaten yang diadakan oleh sekolah. Dan Mala ditunjuk sebagai peserta yang akan mewakili sekolah kami. 2 hari sebelum ia mengikuti lomba, kami bertemu di rumahku. Tentu sehabis pulang sekolah. Hal ini sebenarnya sudah lumrah kami lakukan, karena kami selalu bertemu di rumahku saat kami pulang sekolah atau juga kadang saat menjelang sore. Mal, kamu udah ada persiapan belum buat lomba nanti? Ucapku. Udah kok, tenang saja. Kalian doain aku ya, biar bisa menang lagi dan bisa buat bangga sekolah kita. Udah pasti itu, Mal. Kamu yakin kan? Ucap Steven. Iya ya, aku yakin. Semoga saja ya. Mudah-mudahan aku bisa menang lagi kali ini. Tapi kali ini aku boleh dong meminta satu permintaan dari kalian, ucap Mala. Apa itu? Permintaan kamu emang apa? Minta kita traktir makan cilok? Hah? Ya enggak lah. Kalau cuma makan cilok mah aku juga bisa beli sendiri. Udah terus apa dong? Bentar. Apa ya? Aku pengen muncak. Kita kan belum pernah tuh muncak sesekali gitu. Gimana kalau kita nyoba? Gak ada salahnya kan? Emang mau muncak kemana tuh, Mal? Tanya Steven. Gak usah jauh-jauh. Kan di desa kita juga ada. Lagian kita juga pemula kan? Ucap Mala. Tapi gunung yang ada di desa itu cuma 1. Jujur banget. Jalurnya serem loh, Mal. Aku pernah dengar dari teman-temanku yang pernah muncak di sana sering dibilang orang bahwa gunung itu kembar karena banyak jalur yang sama. Terus juga ada 1 jalur yang gak boleh dilalui oleh pendaki. Mitosnya, kalau kita salah jalur, bakal masuk ke jalur itu, bakal susah buat dapetin jalan keluarnya. Oh gitu ya. Jadi kamu takut, Di? Ya kita pakai pemandu lah, gimana biar aman gitu, saut Steven. Nah kalau itu aku setuju, Steve. Udah gak perlu cemas pokoknya. Kalau aku menang, kalian harus turutin permintaanku itu ya, ucap Mala. Ya gak apa-apa lah. Tapi ya sudah ya, kalau kamu menang kami turutin permintaan kamu, ucapku. Di desa tempat aku tinggal ada sebuah gunung. Gunung ini tak begitu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Gunung ini adalah satu-satunya gunung yang ada di desa kami. Sebenarnya, gunung ini bukan bernamakan Gunung Jalur Kembar.
Namun karena warga sempat selalu menyebutnya Gunung Jalur Kembar, karena katanya jalur yang ada di sana itu hampir memiliki kesamaan. Jadi gunung ini cukup terkenal dengan sebutan Gunung Jalur Kembar. Gunung ini memiliki satu hal yang paling membuatku merinding. Aku pernah mendengar bahwa gunung itu juga sering menyesatkan orang. Apabila mereka yang mendaki di gunung itu telah salah memilih jalur, dipastikan orang itu akan susah untuk menemukan jalur keluarnya. Tak sedikit orang yang hilang di gunung itu. Mereka yang pernah berhasil keluar dari jalur yang menyesatkan itu, mereka mengatakan bahwa di sana bertemu sebuah desa dan mereka kesulitan untuk menemukan jalur keluar. Dari desa itu juga ada larangan untuk beristirahat di pos yang ganjil, pos 3 dan juga pos 5. Ya, itu sih yang aku tahu mengenai gunung itu. Tapi tenang saja, sekarang jalur-jalur itu sudah ditandai dengan tambahnya pos-pos baru. Jadi yang kita singgahi sewaktu kita mendaki, sekarang juga sudah ada pemandu yang akan bersedia menemani kita untuk melakukan pendakian di gunung itu. 2 hari kemudian, aku dan Mala bertemu di sekolah setelah jam istirahat. Terlihat wajah Mala yang gugup karena akan mengikuti lomba. Tenang Mala. Kok tegang gitu mukanya? Ucapku sambil tertawa. Iya Nindi, aku gugup sekali. Lah, ngapain juga gugup? Kamu kan udah sering ngikutin lomba. Aku yakin kamu pasti menang kok. Iya Yandi, yang ini mah lawannya nggak bisa disepelein. Aku lihat mereka juga sering juara. Santai aja Mal, santai. Gak usah setegang itu. Kamu berdoa aja dan juga tentu percaya diri. Kalaupun kamu nggak juara, ya di tahun ini paling nggak kamu udah mencoba kan? Ucapku sedikit menenangkan Mala. Ya kalau aku nggak menang, kita nggak jadi muncak dong. Makanya kamu harus percaya diri kalau kamu bisa. Aku yakin kamu pasti bisa menang dan jadi kebanggaan sekolah kita lagi. Iya Yandi, iya. Makasih banget lo ya, sudah support. Iya, sama-sama. Steven kemana? Kok kamu sendirian, tumben? Iya, aku juga lagi nyariin dia. Paling dia lagi ada di kantin. Oh, ya sudah kalau gitu. Tak beberapa lama kemudian, bel berbunyi, menandakan jam istirahat telah usai. Aku dan Mala kembali ke kelas masing-masing. Di dalam kelas, aku bertemu dengan Steven. Dari mana aja kamu, Steve? Biasalah, ngurusin perut. Ya, kamu makan mulu. Nggak makan, bisa mati. Tahu nggak kamu? Oh ya, kamu tadi dari mana? Kok tadi nggak nampak di kantin? Aku tadi ketemu sama Mala. Ya, hari ini kan dia ikut lomba, jadi aku kasih dukungan gitu, biar dia semangat. Oh iya ya, bagus deh kalau gitu. Ntar siang kita liatin lombanya ya. Ya itu udah pastilah. Sekalian kita kasih support biar semangat. Kita kasih dukungan sama Mala biar Malanya semangat. Kamu yakin Steve bakal nurutin maunya Mala itu? Ya udahlah, turutin aja. Hitung-hitung buat bikin dia seneng, apa salahnya? Ya sudahlah kalau gitu, aku ikutin kamu aja. Tak beberapa lama kemudian, jam pelajaran pun dimulai. 1 jam kemudian, bel berbunyi lagi menandakan pelajaran hari itu selesai dan waktunya untuk pulang. Aku dan Steven bergegas pergi ke tempat perlombaannya Mala. Sesampainya di sana, ternyata perlombaan sudah dimulai. Aku melihat Mala di sebuah meja yang sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh juri. Terlihat kegugupan di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak semangat. Namun setelah aku dan Steven meneriakinya, memberikan support, perlahan kembali ketenangan di wajahnya muncul. Ia terlihat lebih percaya diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Waktu sudah menjelang sore, perlombaan pun selesai. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah, Mala menang lagi dalam perlombaan ini. Dia berhasil menduduki juara 2 di perlombaan ini. Lagi-lagi, Mala bisa membuat bangga sekolah kami. Terlihat Mala datang menghampiriku dan Steve. Kali ini wajahnya terlihat begitu menggembirakan. Wah, selamat ya Mal.
Sudah aku duga kamu pasti menang lagi, ucapku. Iya, terima kasih Andi. Ini juga berkat dukungan kalian berdua. Kalau nggak ada kalian, udah aku nggak bisa tenang di sana. Wah, keren. Sebagai hadiahnya, nanti malam aku traktir kalian makan bakso di Mang Ucup ya, ucap Steven. Nah, gitu dong. Sekali-kali kamu yang traktir. Gampang. Pokoknya nanti malam kalian makan sepuasnya. Aku yang traktir. Setelah terlibat beberapa percakapan antara aku dan Mala, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Malam pun tiba. Aku menerima pesan WhatsApp dari Steven yang mengatakan bahwa ia telah berada di rumah Mala, dan Steven menyuruhku untuk menyusul ke warung bakso Mang Ucup. Aku pun mengiyakan pesan itu. Setelah itu, aku langsung bergegas menyusul mereka. Sesampainya di warung Mang Ucup, aku melihat mereka berdua sedang duduk di satu meja. Aku pun segera menghampirinya. Wah, mantap ini. Kapan lagi ditraktir Steven? Sampai sepuasnya ya Steve makannya. Iya Yandi, iya. Udah, segera ambil sana sepuasmu. Kami pun langsung memesan 3 porsi bakso komplit. Tak lama kemudian 3 porsi bakso itu datang. Gimana ini? Aku kan menang, berarti kalian mau dong nurutin permintaanku untuk ke gunung? Iya, emang kapan toh kita mau memuncaknya? Gimana kalau besok saja? Besok kan hari Sabtu tuh, minggunya kita libur. Jadi Sabtu sore pulang sekolah kita langsung berangkat. Kan lumayan tuh, hari Minggu kita 1 harian di gunung. Nah itu tuh aku setuju tuh, ucap Steven menimpali. Tapi kan kita belum ada persiapan. Udah toh, tenang saja. Semua alat-alatnya nanti aku yang minjemin ke temanku, ucap Steven. Ya sudah kalau gitu, apa mau kalian gitu, aku sih ngikut aja. Setelah selesai acara makan bakso di warung Mang Ucup, kami pun langsung kembali ke rumah masing-masing. Dan keesok harinya, setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Mala dan aku menanyakan tentang kejelasan untuk mendaki. Mal, gimana nih nanti sore? Jadi nggak? Ya jadilah. Coba kamu hubungi Steven, tanya sama dia alat-alat ngecampnya sudah dapat apa belum? Tadi di kelas katanya sih udah, ini juga lagi diambil alatnya. Oke kalau gitu, kita pulang, terus siap-siap, baru nanti kita berangkat ya. Ya sudah kalau gitu, jam 3 ya kita ketemu di rumah kamu ya. Iya ya, oke. Aku dan Mala kembali ke rumah masing-masing, sementara Steven masih mengambil alat-alat camp dari rumah temannya. Kami mengambil tugas masing-masing. Mala menyiapkan logistik untuk nanti malam di gunung, Steven mengambil alat-alat camp, sedangkan aku menggali informasi tentang gunung yang akan kami daki nanti. Aku mendapatkan beberapa informasi dari temanku yang pernah mendaki di sana. Aku cukup paham tentang trek-trek yang akan kami lalui. Mendapat sedikit informasi tentang larangan di gunung tersebut, sepanjang pendakian nanti ada 6 pos yang akan kita lewati. Sampai di puncak, kita bakal melewati pos 3 dan pos 5 adalah pos larangan untuk ngecamp. Tapi aku tidak mengetahui tentang alasannya. Namun yang namanya larangan tetap aku tak berani membantahnya demi keselamatan kami. Setelah semua rasa cukup, aku pun langsung berangkat ke rumah Mala. Tak lupa terlebih dahulu aku pamit dengan orang tuaku. Bagaimanapun bagiku, restu orang tua adalah juru kunci selamat untuk diriku saat aku jauh dari mereka. Setelah pamit aku langsung ke rumah Mala. Sesampai di sana, aku melihat Mala sedang sibuk menyiapkan logistik. Kamu temenin aku yuk ke warung. Ada yang belum aku belanja ini. Iya yaudah yuk. Sekalian aku juga mau beli bensin ini sama garam krosok. Ya udah, ayo sekalian. Aku dan Mala pun bergegas pergi ke warung. Sesampainya di warung Wiwin, langsung membeli beberapa keperluan logistik. Sedangkan aku juga tidak lupa membeli bensin, garam krosok, dan juga gula merah untuk emut-emut di jalan nanti. Setelah rasa kami cukup, kami pun kembali ke rumah. Mana nih Steve, kok juga belum nongol ya?
Tanya Mala padaku. Tadi sih katanya udah di jalan kok, paling bentar lagi sampai. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Steve juga datang. Bantuin ngapa? Ngeliatin mulu kamu tuh. Iya. Bilang dong kalau minta dibantuin, ucapku pada Steve. Ya sudah noh, kalian masukin aja keperluan logistiknya di carrier kalian. Keperluan yang lain masukin di carrier yang satunya. Jangan lupa bawa golok ya, senter sama air secukupnya, ucap Steven. Iya. Kamu gimana Di? Udah dapat info tentang jalur-jalur ke gunung nggak? Udah kok, aku udah tanya sama teman-temanku yang pernah muncak ke sana. Oke lah kalau gitu, kita langsung saja berangkat. Setelah kami rasa cukup, walaupun packing kami belum rapi, tapi bisalah untuk pemula. Kemudian kami berpamitan kepada orang tua Mala. Setelah berpamitan, sebelum pergi tidak lupa kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Untuk bisa sampai gunung tersebut, kami harus menaiki angkutan umum. Sekiranya kurang lebih sekitar 15 menit dari terminal, kami sudah akan sampai di pos pendaftaran. Sore ini cuacanya tak begitu bersahabat. Dari arah barat, awan sudah mulai menghitam. Angin juga bertiup lumayan kencang. Kami buru-buru mengisi formulir di pos pendaftaran, dan setelah itu kami memulai pendakian. Kali ini aku sebagai leader, karena sedikit banyak aku tahu informasi yang aku kumpulkan beberapa hari lalu. Ini cukuplah buat memahami tentang jalur di gunung ini. Mala dan Steven tetap ada di belakangku. Baru juga kira-kira 10 menit kami berjalan, tiba-tiba ada suara seperti memanggil kami dari arah belakang yang membuat kami menghentikan perjalanan. Melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang memanggil itu. Bang, aku boleh ikut rombongan abang gak? Terlihat seorang pria yang kuperkirakan berumur sama denganku sambil memapah sebuah carrier dan berpenampilan ala-ala pendaki. Tanpa ragu, aku mempersilahkannya untuk bergabung dengan kami. Oh iya nggak apa-apa, silakan saja bang. Lumayan kan, biar agak rame juga di sini. Ada abang. Nama abang siapa? Makasih loh bang, udah diizin gabung. Nama saya Irwan bang, panggil saja Wawan. Oh, kami pun melanjutkan pendakian. Asal kamu dari mana Wan? Tanyaku. Saya dari Jawa Tengah bang. Oh gitu ya. Sendirian aja naiknya? Enggak bang, ada 3 orang lagi udah nunggu di puncak. Mereka udah naik duluan pagi tadi. Oh gitu ya. Kami terus berjalan. Di sepanjang pendakian kami tak begitu terlalu banyak bicara. Paling hanya bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sampai akhirnya tak terasa kami sudah berada di pos 2. Setelah 1 jam lebih pendakian, awan mulai gelap. Kulihat jam menunjukkan pukul 18.10 dan kuputuskan untuk break sejenak untuk mengatur nafas. Suara azan maghrib masih terdengar walaupun lirih. Aku pun langsung mengajak Mala untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Steven dan Irwan beristirahat. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Steven, keluarin senternya, udah mulai gelap nih. Tapi nggak usah dipakai semuanya, pakai 1 saja dulu. Sama golok juga dikeluarin ya, ucapku. Pakai punya aku aja dulu bang, gimana? Kata Irwan. Oh iya ya, nggak apa-apa. Gitu juga nggak apa-apa kok. Berapa jam lagi kita bakalan sampai di pos selanjutnya, Di? Tanya Steven. Kira-kira 2 jam lebih. Gitu sih kira-kira sampai di pos 4 kalau kita nggak banyak break. Oh gitu ya. Ayo kita lebih semangat lagi ya, ucap Steven memberikan semangat. Kami pun terus melanjutkan pendakian. Ternyata mendaki tidak semudah yang kubayangkan. Terlebih lagi malam hari. Harus melewati jalanan yang licin karena habis hujan. Tapi ya mau gimana lagi, hitung-hitungan cari pengalaman baru gitulah. Tapi yang aku herankan, dari tadi kami tak bertemu 1 pendaki pun yang naik ataupun turun. Tapi wajarlah,
Kalaupun sepi, secara gunung ini juga jarang dikunjungi oleh pendaki. Semakin ke atas, pendakian semakin sulit. Lebih-lebih treknya semakin licin, membuat kami jatuh bangun karena terpelanting akibat jalan yang licin. Walaupun rintangan berat, kulihat semangat Mala dan Steven terus berapi-api. Maklum saja jiwa-jiwa anak muda, jadi semangatnya terus menyala walaupun 1000 rintangan menghalangi kita. Setelah berjibaku melawan trek-trek yang cukup menyulitkan, akhirnya kita sampai di pos 3. Kita break dulu ya sebentar. Gak usah di pos 3 ya. Hah? Emang kenapa, Mal? Tanyaku. Udah, gak apa-apa. Kita jangan di sini. Kami pun menuruti perkataan Mala, namun aku curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu? Namun tak begitu aku hiraukan pikirku. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk dijadikan tempat istirahat kami. Persediaan air kami masih lumayan banyak, jadi kami tak begitu khawatir. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut bukan kepala melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi malah yang melihatnya dari tadi. Sekarang tahu kan kenapa aku tidak meminta break di sini? Ucap Mala. Udah mulai nggak beres ini, Mal, ucapku. Udah nggak apa-apa. Intinya pikiran jangan kosong ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliatin apa? Kata Steven polos. Udah nggak apa-apa. Intinya terus berdoa ya. Kita jangan break di sini. Jangan di pos 3 lah, ucap Mala. Emang kenapa, Mal? Tanyaku. Udah, nggak usah di sini. Kami pun menuruti perkataan Mala, namun aku sebenarnya curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu ya? Namun tak begitu aku hiraukan. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk istirahat. Persediaan air kami juga masih lumayan banyak, jadi kami tak begitu khawatir soal air. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku terkejut bukan kepalang. Aku melihat wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi malah juga melihat itu. Sekarang tahu kan kenapa aku minta buat tidak break di sini? Kata Mala. Udah nggak beres ini. Gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya pikiran jangan sampai kosong ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliat apa sih? Tanya Steven. Udah nggak apa-apa. Intinya kamu berdoa aja, Steve, ucap Mala. Ternyata apa yang aku lihat dan Mala tidak dilihat oleh Steven. Begitu juga dengan Irwan. Dia tidak melihatnya. Terlihat biasa-biasa aja raut mukanya. Kami menghisap rokok dengan obrolan. Entah dia melihat sosok itu atau tidak, pasti Irwan kali ini memang lebih nyaman dan lebih banyak diam. Mungkin karena dia kecapean, makanya dia tidak terlalu banyak bicara kali ini. Setelah 15 menit beristirahat, kami pun berencana melanjutkan pendakian. Kulihat sosok itu sudah tidak ada lagi. Ya sudah, ayo kita berangkat. Nggak baik kalau lama-lama di sini, ucap Steven. Ya udah, ayo. Aku juga sudah mulai lapar ini. Ven, keluarin garam grosok ya, ucapku. Buat apa? Nggak apa-apa, buat jaga-jaga aja. Ingat, di depan nanti treknya bakalan susah. Bakal ada banyak tanjakan. Terlebih juga di sana kita bakal ngelewatin hutan pinus yang katanya lumayan angker. Jadi tetap pada jalur, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terpisah ya. Pikiran jangan sampai kosong, terus berdoa di setiap jalan. Setelah memberi aba-aba kepada mereka, kami pun melanjutkan pendakian. Posisiku tetap sebagai leader.
sambil memegangi golok di tangan kananku dan tangan kiriku menggenggam garam krosok. Sekitar 30 menit sudah berjalan. Akhirnya kami memasuki kawasan hutan pinus. Di sini aku merasakan sekali aura yang berbeda. Ditambah lagi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi menambah kesan mistis hutan ini. Semuanya, pikiran jangan kosong ya. Tetap fokus dan berdoa. Jangan lihat yang aneh-aneh. Kalau ada apa-apa, langsung bicara. Lagi-lagi aku memperingati mereka. Baru juga beberapa langkah kami masuki pinus itu, kami disambut dengan sekelebatan bayangan hitam yang merayap di atas kami. Dia seperti melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Seakan-akan mereka siap untuk menerkam kami. Kehadiran sosok itu cukup menggoyahkan langkah kami. Beberapa kali kami berhenti karena sesekali melihat bayangan itu berdiri di depan kami dan seperti menghadang perjalanan kami. Walau gimana pun yang kami hadapi, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalananku berbarengan dengan sholawat dan bacaan ayat kursi, sambil kutaburkan garam krosok di jalan-jalan yang aku lewati. Akhirnya, hutan pinus berhasil kami lewati. Makhluk yang tadi meneror kami sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhasil keluar dari hutan pinus, kami bertemu dua persimpangan yang cukup membingungkan. Dua simpang yang saling bertemu. Ini memiliki kesamaan jalurnya yang membuatku sulit untuk memilih antara ke kiri atau ke kanan. Namun tiba-tiba Irwan bicara, "Ke kiri saja." Ucap Irwan sambil tertawa. Aneh banget. Tapi aku mau mengikuti perkataan Irwan. Tapi setelah aku pikir lagi, di sepanjang perjalanan di sisi kiri itu hanya adalah jurang. Kurang yakin dengan ucapan Irwan, aku mencoba mengikuti kata hatiku yang memilih jalur kanan. Benar, setelah beberapa lama memasuki persimpangan di sisi kanan, akhirnya kami bertemu pos 4. Tapi yang aku heran, kenapa Irwan menyuruh kami untuk memilih jalur kiri, padahal ia mengetahui bahwa sisi kiri itu adalah jurang. Sudahlah, mungkin dia hanya bercanda, soalnya dia juga ngomongnya sambil ketawa. Akhirnya kita sampai juga di pos keempat. Kami berencana akan ngecamp di sini semalam, dan akhirnya besok pagi kita melanjutkan pendakian. Kami membagi tugas masing-masing. Aku mencari ranting-ranting kayu untuk kita bakar dijadikan api unggun. Steven mendirikan tenda sedangkan Mala menyiapkan logistik yang akan kita olah. Dan Irwan hanya duduk menyandar di sebuah pohon sambil menikmati kupulan asap rokok itu. Setelah saya rasa cukup, kayu-kayu yang aku kumpulkan aku kembali lagi. Kulihat tenda pun sudah berdiri, tinggal aku menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kompor portable mini dan di atasnya terduduk sebuah panci berisi air untuk membuat teh hangat sudah menyala. Mala masih meracik logistik yang akan kita masak malam ini. Menu malam ini adalah ikan kaleng yang tadi kami beli di warung dan juga telur goreng. Setelah semuanya sudah selesai, teh hangat pun juga sudah kita siap seruput. Sekarang waktunya melaksanakan acara sakral bagi para pendaki, yaitu makan-makan. Perut ini rasanya seperti tidak makan 2 hari karena cuacanya dingin dan pendakian cukup melelahkan, membuat kami semuanya kelaparan. Tanpa basa-basi kami langsung menyikatnya habis. "Doyan apa lapar tuh?" tanya Mala pada kami. "Enak masakanmu, Mal. Baru tahu kalau kamu pinter masak," ucapku. "Ya harus dong, kan aku mau jadi calon ibu yang bisa segalanya." "Wah, bener tuh. Udah sampai segitunya mikirin ya." Sambung Steven sambil ketawa. Acara makan malam sudah selesai. Sekarang waktunya duduk santai di depan api unggun sambil menikmati teh hangat dan pemandangan hutan malam ini. Cuaca malam ini cukup cerah. Bintang berkelap-kelip sangat indah menemani malam kami. Kami terlibat obrol yang cukup renyah. Di tengah-tengah kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba Irwan berbicara pada kami. "Bang, aku lanjut ya. Makasih loh buat tumpangannya.
Lah, kenapa buru-buruan? Nggak mau ngecamp aja dulu di sini semalam? Nggak usah bang, makasih. Takutnya teman-teman lain sudah pada nunggu. Oh gitu ya. Ya sudah Wan, hati-hati saja ya. Dia langsung pergi meninggalkan kami seperti terburu-buru. Dia hanya mengacungkan jempol untuk membalas ucapan terima kasih. Idih, cuma numpang makan doang toh ternyata. Habis itu ngacir tuh Wan. Udahlah, jangan ngomong gitu. Ya anggap saja solidaritas kita di gunung kan, ucap Mala. Nah gitu tuh, aku setuju tuh sama ucapan Mala. Bener itu. Iya ya. Kami masih asik ngobrol malam itu menikmati suasana malam di tengah hutan. Namun tiba-tiba Mala menunjukkan sifat yang aneh. Matanya membelalak lebar, wajahnya langsung pucat seketika. Dia seperti melihat sesuatu di arah belakangku. Namun aku tak berani melihat ke arah belakang. Melihat apa atau bagaimana aku tuh gak tahu. Aku tidak tahu. Sedangkan Steven tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dilihat Mala. Jangan ngelamun. Gak usah diliatin, biarin aja, ucapku sambil menepuk pundak Mala. Iya. Aku masuk dulu ya. Mala sambil masuk ke dalam tenda. Ia terlihat seperti ketakutan. Kenapa sih? Apa yang dilihat Mala? Tanya Steven pada aku. Gak tahu juga. Ya udah, gak usah diambil pusing ya. Aku dan Steven duduk bersampingan. Namun tanpa disengaja Steven yang perasaannya dengan apa yang dia lihat Mala itu menoleh ke belakang. Seketika wajah Steven berubah menjadi pucat. Sama seperti Mala tadi. Perlahan ia berjalan mundur masuk ke dalam tenda dan meninggalkanku sendirian. Aduh, ada yang gak beres ini pasti, ucapku. Perlahan ku ambil garam grosok yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu kusiramkan garam-garam itu ke api unggun sambil kuisi dengan air kursi. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara gerangan manusia yang terdengar seperti marah. Bulu kudukku berdiri. Semua akibat mendengar suara gerangan itu. Perlahan aku meredakan tubuh dan masuk ke dalam tenda tanpa melihat ke belakang. Aku tahu apa yang ada di belakangku. Di dalam tenda kulihat Steven berbisik-bisik sambil berbicara sesuatu. Emang kalian ngelihat apa sih? Tanyaku pada mereka. Di, kamu tahu nggak sosok wanita tua yang berdiri di pos 3 tadi? Iya tahu. Emang kenapa? Nah itu tadi dia berdiri di belakangmu. Astaga, astagfirullahaladzim. Pantes kalian ketakutan. Perasaanku juga nggak enak tadi. Kenapa dia bisa ngikutin kita ya? Emang kita salah apa? Kamu nggak lagi datang bulan toh Mal? Ya enggak lah. Udah 4 hari yang lalu aku selesai datang bulan. Kalau aku datang bulan mana mungkin aku berani naik. Terus apa ya salah kita? Udah, gak usah dipikirin. Mending kita tidur. Besok pagi kita lanjut lagi. Ya udah. Kami pun berusaha untuk mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan tak lama kemudian kami pun terlelap dalam deguran kami masing-masing. Di pertengahan malam aku terbangun karena kegerahan. Aneh bukan kepalang. Padahal udara di pegunungan benar-benar dingin. Tapi entah kenapa kok malah kegerahan. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan jam 12:30 dini hari. Rasanya aku tidur sudah lama sekali. Tapi kenapa malam ini berjalan sangat malam? Saat aku hendak keluar ingin buang air kecil, lambat-lambat terdengar suara gamelan Jawa yang begitu merdu dan suara itu semakin lama semakin terdengar. Aku bangunkan Mala dan Steven untuk juga mendengarkan suara gamelan itu. Mal, bangun. Steven, bangun. Coba, kalian dengerin. Suara itu kalian denger kan? Apa sih, Di? Suara apa? Bangunin orang yang enak tidur aja. Coba toh kalian dengerin dulu. Lah iya ya, siapa yang main gamelan di hutan kayak gini? Ucap Mala. Ya mana aku tahu, aku juga baru dengar.
Makin lama suara itu semakin keras, seperti suara itu berada di depan tenda kami. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi depan tenda kami. Aku dan Mala dan Steven penasaran, akhirnya kami bertiga mengintip keluar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi di luar. Kami melihat sekelompok orang yang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dibopong mereka bukan seperti keranda mayat pada umumnya. Keranda mayat itu berwarna hitam dan seperti terbuat dari bambu bukan besi. Sekelompok itu juga menggunakan kain yang serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Makin lama suara itu terdengar sangat jelas sekali, seperti suara berada di depan tenda kami. Tak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi depan tenda. Aku, Mala dan juga Steven penasaran apa yang ada di luar. Akhirnya kami bertiga pun mengintip keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut melihat apa yang ada di luar. Ada sekelompok orang yang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dibopong bukan seperti keranda mayat pada umumnya. Keranda mayat ini berwarna hitam, seperti terbuat dari bambu bukan besi. Sekelompok orang itu juga menggunakan pakaian serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Dan betapa terkejutnya kami lagi. Semua orang di kelompok itu tiba-tiba menatap tajam ke arah kami bertiga. Sontak kami pun langsung menutup kembali tenda kami dan kami sangat ketakutan karena orang-orang itu tiba-tiba saja mengelilingi tenda kami sambil mengarak keranda yang mereka bopong. Ya Allah, kenapa lagi kok bisa kayak gini? Ucap Mala. Jangan keliru, kita harus banyak berdoa. Jangan sampai putus ya. Kulihat Steven mulutnya komat kamit. Aku dan Mala pun sama, kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Sambil kami memejamkan mata, sambil berdoa memohon perlindungan dari Yang Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara dari tenda. Bang, buka dulu bang, ini aku. Terdengar suara itu seperti tidak asing lagi di telinga kami. Seperti kami pernah mendengar suara itu, namun kami belum pernah mendengarnya di mana-mana. Akhirnya dengan hati cemas, aku membuka tenda kami dan betapa terkejutnya. Ternyata suara itu adalah Irwan. Irwan? Dari mana? Ucapku dengan sedikit terkejut. Iya bang, iya. Lah, katanya tadi mau naik tapi kok balik lagi ke sini. Aku cuma mau nyampain sesuatu sama abang. Mau nyampain apa Towan? Bang, di sini nggak aman buat abang-abang sama kakak. Saya saranin mending abang ngurungkan niat aja buat naik ke puncak. Abang harus turun lagi malam ini, ucap Irwan dengan mimik yang sangat serius. Emang kenapa Towan? Ada hal yang nggak bisa aku ceritain secara rinci bang. Yang pasti ini semua demi keselamatan kalian. Aku seperti yakin dan tidak yakin melihat sosok Irwan yang berdiri di tenda kami. Aku masih belum yakin bahwa itu Irwan yang aku temuin tadi, namun ia terus mendesak kami untuk turun dari gunung ini. Mala yang terus ketakutan pun akhirnya memutuskan untuk turun malam ini juga. Akhirnya aku tak punya pilihan selain menuruti kemauan Mala dan Irwan. Akhirnya kami packing, kembalikan barang-barang kami dan berniat untuk turun juga malam ini. Maaf bang, aku gak bisa nemenin turun, jawab Irwan. Ya udah gak apa-apa Wan, terima kasih ya udah nasihatin kami. Tanpa sepatah kata pun Irwan langsung pergi meninggalkan kami dan mengacungkan jempol membalas ucapanku. Yakin nih kita mau turun? Tanya Steven. Ya mau gimana lagi Steve? Rasaku apa yang Irwan bilang itu benar. Lihat aja tadi, cukup banyak teror kan? Mungkin lain kali kita bakalan muncak lagi, sahut Mala. Ya udah kalau gitu, berdoa ya jangan sampai putus saat perjalanan turun nanti, ucapku. Perlahan kami mulai berjalan turun. Sangat hati-hati. Jalan turun ini gelap dan juga licin. Awalnya perjalanan kami biasa-biasa saja, sampai akhirnya kami memasuki hutan pinus. Disitulah teror dimulai.
Mala yang awalnya biasa-biasa saja, setelah memasuki hutan pinus mendadak matanya melirik liar, seperti ada sesuatu. Ia lihat ada sesuatu yang mengikuti dia. Dia menggenggam tanganku. "Di, aku takut, Di." Kata-kata itu selalu ia lontarkan berulang kali. Aku mencoba menenangkannya, memperingatkannya terus jangan sampai putus doa dan pikirannya kosong. Kami benar-benar disambut oleh aura yang sangat negatif di pinus ini. Seakan-akan ada 1000 mata yang mengawasi gerak-gerik kami. Auranya sangat mengancam, seperti mereka siap menjadikan kami sebagai mangsa. Beberapa kali saya melihat sekelebatan bayangan hitam melintas di depanku, namun ku coba untuk tidak menghiraukannya. Tak bosan-bosan aku juga mengingatkan kepada Mala dan Stephen untuk tidak putus doa. Sebenarnya di sini udah di luar batas mental keberanianku, tapi mau gimana lagi, ini sudah menjadi tanggung jawabku. "Di, ada yang ngikutin kita dari tadi," bisik Mala padaku. Udah, gak usah diambil pusing. Pikiran jangan sampai kosong ya. Terus fokus, berdoa jangan sampai putus. "Di, tukeran posisi dong," kata Stephen. "Aku di depan kamu ya. Di belakang pundakku ini berat banget," ucap Stephen. "Oh iya gak apa-apa, kamu di depan. Nanti kalau kamu gak tahu jalurnya, tanya sama aku ya." Aku dan Stephen bertukar posisi, sedangkan Mala tetap ada di posisi tengah, dan kami mulai melangkahkan lagi untuk turun. Tak beberapa jauh melangkah, ternyata benar apa yang saya rasa. Mungkin ini yang dirasakan Stephen. Pundakku terasa berat sekali, bahkan merasakan nyeri yang lumayan terasa. "Bentar dulu istirahat ya," ucapku karena sudah tidak sanggup lagi menahan nyeri di pundakku. Saat kami menghentikan langkah, saat Mala dan Stephen berbalik arah melihatku, aku melihat mereka berjalan mundur saat melihatku. Mereka terlihat seperti orang ketakutan. Tanpa sepatah kata pun mereka hanya terdiam dan menatap tajam ke arah belakangku. Aku gak tahu apa yang mereka lihat, namun ekspresi mereka seperti memberi jawaban padaku. Ada yang tidak beres di belakangku. "Stephen, Mala, apa yang kalian lihat? Jangan sampai pikiran kalian kosong ya. Lawan dan terus berdoa," teriakku pada mereka. Namun mereka hanya diam terpaku dan menatap kosong ke arah belakangku. Saat aku memandang ke arah belakang, rasanya berat sekali, seperti ada yang menahanku untuk melihat ke arah belakang. Namun karena aku penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat, akhirnya aku paksakan diri untuk melihat ke arah belakang. Saat ku mendapati apa yang mereka lihat, seketika jantungku terasa berhenti berdetak. Kakiku rasanya tak memiliki dengkul lagi, lemas, langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Aku melihat satu sosok yang begitu menyeramkan dalam seumur hidupku. Melihat sosok itu berwujud seperti wanita, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, wajahnya hancur penuh darah, mulutnya menganga dan mengeluarkan air liur. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Sekira hanya satu langkah orang dewasa, sontaklah hal itu membuatku sangat down hingga aku pingsan. Entah berapa lama aku pingsan. Saat aku sadar, aku melihat Mala sudah menangis sambil memangku kepalaku. Saat mereka mengetahui aku telah sadar, mereka berdua terlihat gembira dan mengusap air mata mereka. "Di, please toh, jangan bikin aku takut," ucap Mala. Kemana sosok itu, Mal? Sosok apa? Yang tadi yang berdiri di belakangku, kalian melihatnya kan? Kamu ngingetin kita untuk jangan putus berdoa, jangan berpikiran kosong, tapi kamu sendiri berpaling dari kata-katamu sendiri, ucap Stephen. "Maksudnya gimana sih? Aku bingung." "Ya kami juga bingung, kenapa kamu pingsan di sini? Tadi itu aku sama Stephen terkejut. Pas kita jalan tiba-tiba kamu gak ada di belakang. Ya udah aku sama Stephen balik lagi buat nyari kamu. Tahu-taunya kamu pingsan di sini. Emang kenapa Tondi? Kamu lihat apa?" "Perasaanku tadi kalian ada di depanku kok. Kalian juga ngelihat apa yang aku lihat. Tapi heran
Tadi aku sama Steven cuma jalan berdua. Kamu pingsan di sini. Emang kamu lihat apa toh? Udah deh, nanti aku ceritain ya. Kita istirahat dulu sebentar. Kepalaku masih pusing. Ya sudah, ini minuman. Ucapan Mala sambil memberikan air minum. Aku masih diambang kebingungan setelah mendengar ucapan Mala. Kalau tadi depanku bukan Mala dan Steven, terus itu siapa? Aku masih gak ngerti sama apa yang menimpa aku malam ini. Intinya aku bersyukur selamat dari sosok yang mengerikan itu. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kepalaku sakit, tubuhku juga masih lemas. Tak beberapa lama kemudian, kami beristirahat. Kami dibuat terkejut dengan suara langkah kaki. Kami awalnya berpikir bahwa langkah kaki itu adalah sosok yang akan meneror kami lagi. Saat sampai, aku, Steven, dan Mala berdoa sangat kuat. Namun kami sangat lega, ternyata sosok di balik suara langkah itu adalah 3 langkah kaki pendaki. "Permisi mas," ucap mereka semua serentak. Karena aku tak ingin mendapat teror lagi, aku putuskan untuk turun bareng mereka bertiga. Mas, mau turun kan? Kami boleh ikut bareng mas, soalnya kami baru pertama kali mendaki di sini, jadi masih kurang paham sama jalurnya. Oh iya mas, silakan, jawab salah satu dari mereka. Akhirnya aku malah Steven mengikuti 3 orang pendaki tersebut turun. Awalnya terlihat biasa saja. Selama perjalanan tak satu pun dari kami yang berbicara, hanya keheningan dan suara-suara binatang hutan. Aku mulai merasakan kecurigaan saat ketemu sebuah persimpangan. Persimpangan yang tadinya saat aku, Mala, dan Steven naik melewati persimpangan ini, kami mengambil jalur sebelah kiri. Namun kenapa 3 pendaki ini memilih jalur sebelah kanan? Yang setelah aku pikir-pikir, kulihat kami naik tadi harusnya ini memang kita harusnya ambil sisi sebelah kiri. Gimana ya? Mas, kok lewat sini sih? Ini kan seharusnya jalur ke jurang, tanyaku pada 3 pendaki itu. Enggak kok mas, kami udah biasa naik di sini. Jadi menurut kami jalur ini lebih cepat mas buat sampai ke bawah. Udah Landi, udah. Kelihatannya mereka juga udah sering mendaki kok. Akhirnya dengan hati setengah-setengah aku mengikuti jalur yang mereka pilih. Setelah kira-kiranya setengah jam perjalanan, benar saja jalan ini buntu dan berujung jurang. Tuh kan bener mas, aku bilang tadi juga apa, jalur ini tuh ada jurang. Lah iya ya, itu kan jurang mas, ucap Steven nimbuin. Ya udah, putar balik aja yuk Steven, malah yuk kita putar balik saja, ucapku. Akhirnya di situ kita putusin untuk balik. Namun saat kami balik badan, kami dikejutkan dengan ulah 3 orang pendaki itu. Satu persatu dari mereka terjun ke jurang yang tepat ada di depan kami. Sontak hal itu membuat kami berteriak histeris. 2 orang sudah melompat ke dalam jurang, kini tinggal 1 orang lagi. Ia mengajak dan memaksa kami untuk juga ikut terjun ke dalam jurang bersamanya. Steven yang berdiri di samping orang itu langsung menarik Steven dan terjun ke dalam jurang. Namun untungnya spontanku langsung merespon secara tiba-tiba dengan sikap aku menarik tangan Steven. Akhirnya Steven tidak ikut terjun ke dalam jurang. Wajah Steven langsung terlihat pucat dan tubuhnya gemetar. Kami masih melamun menatap kosong di dalam jurang yang amat sangat dalam itu, lalu bertanya siapa mereka bertiga ya, manusia apa bukan? Untung aja Van kamu selamat. Aku masih kaget banget. Kalau nggak ada kalian, mungkin sekarang aku jadi mayat. Tapi aku masih bingung, mereka itu siapa? Udah toh, nggak usah diambil pusing. Yang penting kita semua selamat kan? Tak beberapa lama kemudian, tak sengaja aku memandang ke sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Aku dibuat terkejut lagi. 2 sosok pocong yang tiba-tiba keluar dari balik pohon. Mengetahui tempat ini yang lumayan angker, firasatku berkata tidak baik jika berlama-lama di sini. Van, kamu gimana? Sudah bisa jalan kan? Bisa kok, bisa. Ya udah, ayo kita jalan.
Nggak baik kalau kita lama-lama di sini. Setelah berjalan kira-kira hampir 1 jam lamanya, kami tak kunjung juga menemukan persimpangan yang kami masuki tadi. Malah kami bertemu dengan jalan setapak. Duh, Ndi, kok kita nggak sampai-sampai di persimpangan tadi ya? Perasaanku simpangan itu nggak dalam, paling setengah jam udah nyampe. Tapi kok ini sudah sejam, nggak nyampe-nyampe, nggak nemuin simpangan tadi. Udah, kalau capek break aja dulu, ucapku. Gimana ya? Masih heran ya aku sama kejadian tadi. Nggak habis pikir kalau sampai ikut masuk ke jurang gimana. Udah, nggak usah dipikirin. Ntar dulu ya, Andi, aku kebelet, mau buang air kecil dulu. Iya ya, jangan sembarangan ya Steven, permisi dulu. Tak beberapa lama kemudian Steven pergi buang air kecil. Aku dan malah mendengar suara gamelan lagi. Yang tadi kami dengar di atas, namun suaranya kini sangat jauh. Mal, kamu dengar suara itu kan? Iya, Andi, iya, aku dengar. Tapi dari mana asalnya ya? Ya mana aku tahu, Mal. Tak lama kemudian tiba-tiba Steven seperti terburu-buru tergesa-gesa. Mal, Di, kalian harus lihat ini. Pasti kalian gak bakalan percaya. Ayo. Kami pun mengikuti Steven dan melihat apa yang Steven lihat. Aku sangat terkejut melihat sebuah desa yang tak berapa jauh dari tempat kami berdiri. Waduh, jauh-jauh muter-muter, tahu-tahu sebelah sini udah ada desa. Lah iya ya, syukurlah kalau gitu kita bisa segera sampai di desa. Kami pun bergegas berjalan menuju desa. Padahal saat kami lihat desa itu tidak begitu jauh, tapi setelah kami datangi desa itu benar-benar sangat berasa jauh. Jalurnya juga hanya jalan setapak. Sisi sebelah kiri adalah jurang, ditambah lagi dengan jalan yang licin dan tertutup kabut yang cukup tebal. Sesekali kami meraba jalan untuk bisa kami lalui. Setelah beberapa lama, kami berhasil melewati jalur ekstrim itu. Kini desa itu berada di depan mata kami. Namun tak terlihat sedikit pun ada sesuatu dari kehidupan. Saat kami masuk desa tersebut, hanya ada beberapa anak kecil yang bermain di pelataran rumah. Rumah itu bercahayakan sentir dan juga diterangi obor. Benar-benar aneh desa ini. Kami menyusuri pedesaan ini, berharap jumpa dengan seseorang. Tapi lagi-lagi kami tidak menemuinya. Karena kami rasa sudah lelah, akhirnya kami beristirahat dulu di depan pelataran rumah salah satu desa ini. Aneh ya, Andi, desa ini padat tapi kok nggak ada orangnya, kata Steven. Iya nih, aku ngerasa ada yang nggak beres sama desa ini. Khusus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Selalu berpikir positif ya. Mungkin karena udah malam mereka jadi istirahat. Ya kamu pikir aja, Landi, masa malam-malam kayak gini ada anak kecil main di luar? Orang tuanya mana? Ketus Mala. Walau seperti di luar logika, semua ini harus aku yakinkan. Mala dan Steven harus terus berdoa dan berpikir positif. Walau gimana pun, kita nggak tahu apa yang ada di desa ini. Jadi memang harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba sebuah pintu rumah yang tepat di belakang kami terbuka pelan. Kami terkejut bukan kepalang mengetahui siapa yang berada di balik pintu itu. Seketika wajah kami bertiga pucat, tubuh kami gemetar, pandangan kami terpaku pada sosok yang ada di balik pintu itu. Ternyata itu adalah nenek tua yang kulihat di pos 3 tadi. Aku hanya bisa pasrah. Apa yang akan terjadi pada kami saat ini? Kulihat wajah nenek itu seperti tidak suka dengan kehadiran kami. Bola matanya menatap tajam ke arah kami bertiga. Aku berpikir bahwa habis sudah riwayat kami. Namun tiba-tiba malah menarikku dan Steven untuk lari dari rumah itu. Kami pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari sosok nenek yang sangat menyeramkan itu. Setelah kami rasa cukup, akhirnya kami berhenti. Aduh, edan bener. Gak enak banget aura nenek itu, ucap Steven dengan nafas yang tersengal-sengal. Syukurlah kita bisa selamat. Aku berpikir kalau kita gak bakalan bisa lari dari sosok itu. Tapi kok kamu bisa lari, Tomal? Waktu dilihatin tadi padahal badanku udah mulai lemas.
Iya ya, aku juga sama. Rasanya badanku kayak diikat gitu loh pakai tali, sampai nggak bisa bergerak. Ya gimana ya? Sebenarnya nenek itu udah ngikutin kita dari tadi. Bahkan ngikutin 3 orang pendaki yang terjun ke jurang itu. Nenek itu juga ada di sekitar kita. Dia seperti mengawasi kita kemanapun kita pergi. Makanya dari tadi aku gak kaget, karena sudah sering lihat sosok nenek itu dari tadi. Makanya aku narik kalian. Jadi ini kira-kira nenek itu masih ngikutin kita gak, Mal? Kalau buat sekarang sih sudah aman. Aku belum lihat lagi adanya dia. Duh, kenapa jadi begini toh? Capek banget rasanya kejar-kejaran terus. Badanku udah mulai lemes, ucap Steven. Sabar. Kita jangan nyerah. Pasti kita dapat jalan keluarnya kok. Aku juga capek, Van. Tapi kita nggak boleh nyerah. Iya, tapi mau sampai kapan kayak gini? Kita nggak ada yang tahu sekarang ada di mana kan? Udah Tovan, kita berdoa aja. Mudah-mudahan kita dikasih jalan keluar. Aku terus berdoa tanpa putus, istighfar sebanyak mungkin. Mungkin ini adalah jalan Allah agar aku bisa mengingatnya lagi. Karena aku akui selama ini soal agama aku kurang. Sholat pun juga masih jarang. Tapi di sini aku hanya selalu mengingatnya bahwa nggak akan ada pertolongan yang ampuh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu mengingatnya. Ternyata teror ini belum berakhir. Kami mendengar suara gamelan lagi. Suara itu terdengar sangat jelas sekali. Kami pun pelan-pelan mencari sumber suara gamelan itu. Akhirnya kami mendapati suara gamelan itu berasal dari sebuah rumah. Rumah yang cukup besar. Perlahan kami mendekati rumah itu dan mengintip dari pelataran rumah. Kami melihat seperti ada sebuah pertunjukan tari, di mana ada 4 orang gadis yang sedang menari berpakaian ala-ala penari ronggeng, dan dikelilingi sejumlah lelaki yang sedang duduk sambil menyaksikan tarian mereka. 4 gadis yang menari itu sangat cantik. Bahkan seumur hidupku baru melihat wanita cantik itu di sini. Mereka lengkak-lengkuk tubuhnya menari cukup menggoda. Aku dan Steven tidak sadar bahwa ini menggoda imanku. Akhirnya aku mengintip kembali dari balik pagar. Dan ternyata mereka berempat mengetahui kami sedang mengintipnya. Tapi bukannya mereka marah, namun seperti penari-penari itu memanggil kami bertiga. Akhirnya aku, Steven dan Mala pun setuju untuk masuk ke dalam dan berpikiran untuk meminta pertolongan. Iman kami cukup lemah saat ini. Tidak bisa lagi membedakan mana manusia, mana setan. Dengan yakinnya kami bertiga ini masuk ke dalam perkarangan itu, menemui mereka, padahal kita tahu bahwa kami berada di tengah hutan. Secara logika sudah gak mungkin ada rumah sebesar ini di hutan. Kami berjalan mendekati pintu pagar rumah itu. Saat kami hendak masuk ke pagar itu, tiba-tiba ada sebuah tangan menepuk pundakku. Aku kaget bukan kepalang. Lagi-lagi orang itu adalah Irwan. Dari mana? Kok bisa sampai di sini? Seharusnya aku yang nanya sama kakak. Kalian ngapain di sini? Tanya Irwan. Kami pun menceritakan pada Irwan tentang kami yang tersesat dan mengikuti 3 pendaki tadi. Terus ini kalian mau ke dalam gitu? Iya Wan, rencananya mau minta tolong sama orang-orang di dalam itu. Barangkali mereka bisa bantu. Yakin mau lihat itu? Bener, yakin. Coba kalian lihat lagi. Mereka yang ada di dalam itu beneran orang atau tidak? Kalian perhatikan kakinya, jangan wajahnya melulu yang dilihat. Aku yang tidak mengerti maksudnya Irwan, namun aku juga penasaran. Hingga akhirnya aku dan Steven dan Mala mengintip kembali dari balik pagar lagi. Saat aku perhatikan kaki mereka, aku sangat terkejut. Mukaku mendadak pucat, bulu kuduku merinding bukan kepalang. Kenapa? Kok pucat gitu bang mukanya? Baru tahu ya? Wah, Ethan, cantik-cantik kayak gitu kakinya kok kebalik semua Yowan. Udah. Jangan ngomong gitu bang, kalau mereka denger kalian gak bisa pulang. Wan, bener ya?
Mereka bukan manusia. Kok kelihatannya mereka seperti manusia, Wan? Bang, di dunia ini yang namanya setan itu semakin tinggi levelnya, semakin sempurna wujudnya. Setan yang paling berbahaya itu bukan yang menakutkan, tapi yang semakin tinggi levelnya, yang bisa niruin seperti manusia. Sampai manusia itu nggak bisa bedain mana manusia mana setan. Kalau kita udah nggak bisa bedain mana yang setan dan mana yang manusia, kita bakalan celaka, Bang. Kalau abang nggak percaya, datengin aja mereka. Kalau abang bisa pulang sehabis dikasih makan sama mereka, saya salut, Bang, sama kalian. Oh gitu ya, Wan. Emang apa toh, Wan, kalau kita diberi makan? Tanyanya. Udahlah, nggak usah dibahas. Sekarang aku tanya sama abang-abang, kakak ini sekarang mau masuk atau mau ngikutin aku? Kamu tahu, Wan, jalan keluarnya? Udah, ayo ikutin aku aja. Kami pun mengikuti Irwan yang kali ini ia memimpin jalan. Sungguh aneh, hanya sekira 30 menit kami sudah berada di dekat di pos 2. Padahal kami sudah menghabiskan perjalanan berjam-jam untuk memasuki desa gaib itu. Loh, Wan, kok bisa sampai di sini? Tanya aku. Namun Iwan hanya membalas senyuman dari jawabanku. Gimana, Bang? Dijadikan pengalaman aja lah. Ambil hikmahnya dari kejadian ini semua. Ingat, dimanapun kita berada, kita jangan pernah sembarangan ngerasa angkuh dengan pengetahuan kita. Harus ucap salam terlebih dahulu, Bang. Kemanapun terus jaga sopan. Jangan kapok ya buat naik lagi, katanya. Ucapan Irwan bagaikan tamparan keras bagi kami bertiga. Kami memang sebelum naik gunung ini terlihat angkuh, beranggapan enteng tentang gunung ini. Bahkan kami ngerasa gunung ini tidak ada apa-apanya karena gunung ini berada di dekat desa kami. Dan terlebih lagi kami tidak mengucapkan salam saat memasuki gunung ini. Bahkan saat memasuki kawasan angker kami juga tidak permisi atau mengucapkan salam. Ya sudah, Bang, aku cuma bisa nganter sampai di sini saja. Loh, kamu nggak ikut turun, Wan? Kamu nggak pulang? Enggak, Bang, teman-temanku pada nunggu di atas. Nanti aku pulang bareng mereka. Kami pun bersalaman dengan Iwan. Sebagai tanda perpisahan kami dengan Irwan di pos 2. Wan, aku sama teman-teman ngucapin terima kasih ya, Wan. Kalau nggak ada kamu, kita nggak tahu sampai mana. Sekali lagi terima kasih, Wan. Terima kasih. Lagi-lagi Iwan pergi begitu saja dengan mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Matahari sudah mulai sedikit mengintip dari bilik hitam awan. Langkah pagi ini begitu tenang dan sangat sejuk. Tak henti-hentinya aku panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan jalan keluar ini semua. Sesampai di pos pendaftaran, aku melihat orang tuaku, orang tua Mala, Steven, sudah berada di pos pendaftaran. Mereka seperti terkejut melihat kemunculan kami. Orang tua kami langsung memeluk kami masing-masing. Orang tuaku berkata bahwa kami dinyatakan hilang sudah 2 hari 3 malam. Tim SAR sudah menyisir gunung namun tak menemukan kami. Seorang tim SAR bertanya tentang kemana kami berada selama 2 hari 3 malam. Namun kami lebih baik menutup jawaban itu, memilih merahasiakan semuanya. Saat aku sedang menghangatkan tubuhku di pos pendaftaran, tak sengaja aku melihat ke sebuah papan isi daftar orang hilang yang ada di gunung ini. Aku mendekati papan itu, melihat daftar-daftar orang hilang. Seketika tatapanku terfokus pada satu foto. Betapa terkejutnya, aku mendapati foto Irwan terpapang di daftar orang hilang. Aku langsung histeris berteriak, memanggil Mala dan Steven. Mal, Van, Steven, sini dulu. Ini Irwan kan? Astagfirullahaladzim. Iya ya, ini kan Irwan. Kalian kenal dengan orang ini? Tanya salah satu tim SAR. Kenal, Bang, kenal. Dia yang telah nolongin kami. Karena dialah kami bisa selamat sampai di sini. Ini namanya Irwan. Dia pendaki asal Jawa Barat. Dulu dia sering mendaki di sini hingga akhirnya pada suatu hari, tepatnya tanggal 26 November 2014, dia dinyatakan hilang di gunung ini dan sampai sekarang
belum diketemukan. Ayahnya masih sangat terpukul dengan kehilangan anak sematawayangnya. Kami pun merasa sangat terpukul saat mengetahui latar belakang sosok Irwan yang kami kenal di gunung ini. Sudah 4 tahun lamanya dinyatakan hilang. Sangat tidak ada kemungkinan untuk dinyatakan hidup. Tapi aku tak mempedulikan siapa Irwan, mau dia manusia atau bukan. Intinya sudah berbuat baik pada kami. Sebagai tanda terima kasih, ku panjatkan doa kepada Irwan setiap hari. Dimanapun ia berada sekarang, semoga tetap berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, Al. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.